Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Universitas Lampung, tepatnya program studi pendidikan teknologi informasi, akan membahas sedikit tentang media pembelajaran interaktif ya, tepatnya pada mata kuliah media pembelajaran juga. Jadi topiknya di sini bagaimana kompetensi dasar yang ada pada SMKIT. Nah, untuk pembahasan lebih khususnya di sini ada mata pelajaran yaitu perakitan komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Renal Ardani Rahman sebagai pemateri sekaligus moderator, lalu ada Saudari Dwi Aprili Wiraningsih, lalu selanjutnya ada Ronaldo Rizky Dermawan. Kami bertiga dari kelompok 9. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun materi-materi yang akan dibahas seperti bagaimana kompetensi dasarnya, lalu bagaimana klasifikasi media pembelajaran, lalu media pembelajaran seperti apa yang akan dipakai untuk mata pelajaran perakitan komputer berikut ini. Disilakan kepada pemateri pertama yaitu Ronaldo Rizky untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu terkait kompetensi dasar. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, poin 1.1 yaitu memahami komponen-komponen perangkat keras hardware pada sistem komputer. Hal ini bertujuan untuk membimbing siswa agar lebih memahami mana komponen hardware yang ada di komputer, baik itu prosesor, VGA card, maupun RAM. Kemudian pada poin 1.2, memahami klasifikasi perangkat keras hardware, peripheral input, proses, dan output. Di bagian ini, siswa akan diberikan materi agar mengetahui perbedaan antara peripheral input seperti mouse dan keyboard, kemudian proses yaitu prosesor, dan output seperti monitor. Selanjutnya pada poin 1.3, mengenal jenis-jenis penyimpanan atau storage device. Kemudian 1.4, menganalisis kebutuhan dan spesifikasi komputer. Selanjutnya 1.5, menerapkan perakitan komputer, dan pada bagian terakhir 1.6, menerapkan pengujian perakitan komputer. Terima kasih, saya kembali. Baik, selanjutnya ada klasifikasi media yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi Aprili, disilakan. Baik, selanjutnya di sini ada pembuatan media pembelajaran ya. Jadi di sini kami menggunakan aplikasi Wordwall namanya. Jadi aplikasi berbasis web. Jadi banyak sekali media-media yang dapat digunakan. Seperti mohon maaf, maksudnya di sini banyak sekali game-game yang dapat dikonversikan seperti itu. Jadi sangat cocok dalam pembelajaran jarak jauh. Nanti akan kita bahas satu persatu game-game yang terdapat di dalamnya.
Jadi media-media pembelajaran ini sangat cocok untuk mengedukasi para siswa-siswi dalam menghafal ataupun memahami materi-materi yang ada. Jadi sangat cocok dalam pembelajaran jarak jauh juga. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan, fungsi, dan kekurangan di sini. Jadi aplikasi ini adalah web ya, jadinya bernama WordWall jadinya, yaitu website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan atau mencocokkan ya. Lalu ada game seperti Maze Runner juga di dalamnya, jadi tidak membosankan dalam pembelajaran. Lalu ada fungsinya, jadi yang pertama fungsinya yaitu memberikan pengalaman baru dalam belajar. Jadi siswa itu mungkin sudah bosan selama pembelajaran jarak jauh ini yang sudah hampir 2 tahun. Mungkin kita sebagai pengajar ataupun calon pengajar dapat mengembangkan teknik-teknik dalam medianya juga harus lebih kreatif. Lalu yang kedua ada belajar lebih bermakna. Jadi lebih membekas dalam ingatan para siswanya. Lalu yang ketiga ada pembelajaran lebih interaktif. Jadi tidak hanya mendengarkan guru. Jadi mungkin ada beberapa guru yang merasa bingung ya dalam pembelajaran jarak jauh ini seperti apa. Jadi mau menunjukkan misalkan mau menunjukkan RAM itu nampaknya videonya apa ya dapat dibilang koneksi kurang baik. Jadi para siswa dapat tahu gitu sekaligus bermain game gitu. Jadi pembelajaran lebih aktif, lebih interaktif, dan lebih menarik. Lalu ada kelebihan di sini ada 3 juga, yaitu media bersifat fleksibel ya, dapat digunakan untuk berbagai tingkatan pada siswa. Jadi lebih fleksibel, digunakan untuk siswa SD bisa, siswa SMP bisa, SMA bisa maupun mahasiswa. Jadi tidak ada keterbatasan siapa saja yang dapat menggunakan web ini atau aplikasi ini. Nomor 2 ada menarik dan tidak monoton ya. Jadi lebih pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Nomor 3 bersifat kreatif dan mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar. Jadi siswa akan lebih mampu mengembangkan imajinasinya, lebih kreatif dalam memahami materi-materi yang ada. Lalu ada kekurangan. Jadi setiap aplikasi tidak dipungkiri pasti memiliki kekurangannya. Itu yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih untuk membuatnya. Saya pikir untuk waktu ini kekurangan nomor 1 ini hanya dirasakan oleh para yang pertama memakai. Jadi aplikasi ini mungkin butuh waktu untuk mempelajarinya, namun tidak lama. Jadi itu sepadan lah. Kami pikir itu sepadan untuk pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Nomor 2 ada media ini hanya dapat dilihat karena berupa media visual. Ya lebih kebanyakan ini medianya lebih ke visual, namun ada beberapa yang mengandalkan audio juga, namun lebih banyak ke visual. Jadi mungkin pembelajaran ini lebih cocok ke beberapa mata pelajaran saja seperti itu. Selanjutnya ada akses media pembelajaran. Jadi di sini kami sudah membuat ya contoh-contoh bagaimana pengaksesan atau hasil akhir dari setelah membuat game dalam WordWall ini. Yang pertama ada macam-macam perangkat penyimpanan. Nah ini nanti akan saya tunjukkan. Lalu yang kedua ada post-test. Tentukan gambar sesuai dengan komponen motherboard. Lalu yang ketiga ada pengayaan tentang dasar komputer. Kita masuk ke apakah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Share screen saya di jadi yang pertama kita membuka dulu ya website wordwall.net. Nah ini sudah berbahasa Indonesia dan dapat diganti dengan bahasa yang lain. Kalau misalkan kalian masuk dengan bahasa Inggris. Jadi untuk membuat sebuah game kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah di sini saya sudah membuat akun ya. Untuk para pembuat game atau yang ingin merasakan WordWall silakan membuat akun. Jadi akunnya cukup mudah digunakan seperti website-website lain menggunakan Gmail ya. Jadi ini saya sudah membuat akun. Kita klik yang di sini saja untuk buat akun, nanti ada masuk dengan akun atau create akun. Selanjutnya ada game di sini, cerita tentang template kami. Jadi banyak sekali game atau template yang sudah disediakan. Seperti permainan cocok,
pencocokan ini dapat digunakan untuk mencocokkan gambar. Jadi gambar mana yang cocok, ini sangat cocok dengan kompetisi dasar kami, yaitu mengenai perangkat keras. Jadi para siswa juga belum tentu memiliki perangkat-perangkat keras seperti PC, SSD, RAM, dan lain-lain. Jadi dapat melihat gambar gitu. Mungkin ada beberapa siswa yang malas untuk googling, jadi kita giring dengan game ini. Selanjutnya ada kuis, ya seperti biasa, seperti mengerjakan di Google Form, namun dapat ditambahkan gambar-gambar. Jadi ada membuat kotak, ini mungkin ada seperti pertanyaan setelah membuka kotak. Jadi saya batasi di sini, kami akan fokus kepada pencocokan, permainan pencocokan, lalu roda acak ya. Lalu ada ini pengejaran dalam labirin ya, seperti itu. Jadi sudah ada yang saya buat di sini. Jadi saya contohkan satu dulu. Kita klik, misalkan ini permainan pencocokan, kita klik. Kita akan membuat permainan pencocokan. Nah, di sini kita pilih template yang mana yang dapat kita inginkan atau yang kalian suka. Selanjutnya di sini ada kegunaan anggota tubuh. Nah, ini bisa diganti. Kita klik edit saja di sini, edit content. Nah, jadi ini bisa kita ubah judulnya, ubah keywordnya, ini kan berjalan nih. Kita ganti nih dengan motherboard ataupun gambar yang lain, seperti itu. Nah, di sini sudah saya buat ya, macam-macam perangkat penyimpanan ya. Jadi, coba saya start dulu. Nah, jadi, para siswa hanya tinggal menarik. Misalkan floppy disk. Gambar yang mana? Gambar yang ini. Nah, ini SSD, yang ini, dan seterusnya. Lalu submit answer. Jadi di sini pun ada leaderboardnya ya. Jadi dengan siapa yang poin terbesar itu mungkin akan menambah ini ya, apa namanya itu, rasa semangat, rasa kompetisinya. Ada timernya juga, dapat diatur berapa menit pengerjaannya dan bisa di-share. Nah, share-nya ini. Nah, kita share ke murid ataupun ke publik. Dia tinggal set assignment aja, lalu start. Nah, ini kita copy, kita bagikan ke grup kelas. Selanjutnya di sini ada post test ya. Ini contoh untuk yang maze runner ya. Jadi ini sangat-sangat menarik saya pikir di sini. Nah, kami juga sudah membuat ya di sini LAN card. Kita pilih LAN card. Misalkan LAN card. Misalkan siswa salah dalam memilih LAN card ataupun terkena ini, nah maka akan gagal. Seperti itu. Jadi harus seperti bermain maze runner ya, ini maze runner kalau tidak salah. Jadi sangat mengasihkan. Nah, selanjutnya ya, ini mungkin hanya sekilas saja dari kami, mungkin dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Jadi kami pikir ini sangat-sangat relevan dengan KD kami, yaitu membuat para siswa mengerti tentang perangkat keras seperti itu. Jadi dibalut dengan media yang berbasis game atau web ini, yaitu Wordwall. Selanjutnya ada pengayaan, game pengayaan. Jadi setelah belajar, para siswa juga dapat melakukan game kecil dalam kelas. Seperti contohnya si pengajar itu melakukan share screen tentang game pengayaan ini. Jadi ini ada wheel ya, drag wheel. Jadi kita klik spin. Nah, kita lihat. Jadi menurutmu apa fungsi dari hard disk? Nah, jadi para siswa juga akan lebih semangat seperti itu. Mungkin akan diberikan balutan dengan poin-poin lagi oleh Bapak Ibu dosen atau para gurunya dalam memainkan game ini. Jadi seperti itu, mungkin lebih banyak game yang dapat dipakai di sini yang sangat-sangat menarik dan interaktif. Oke, mungkin cukup itu dari kelompok 9. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom komentar di channel YouTube kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.